Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang perkembangan studi Islam, yaitu perkembangan studi Islam di dunia Barat dan Indonesia. Perkenalkan, saya sendiri Nurul Fadila dan teman kelompok saya Nur Ain. Apakah itu pengembangan studi Islam? Secara etimologi, studi Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima dan salama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah, sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Adapun objek dari studi Islam bisa berubah aktivitas dan program pengkajian serta penelitian terhadap agama yang dilakukan oleh Institut Pengkajian Islam, baik formal seperti perguruan tinggi maupun non-formal seperti forum kajian halaqah. Perkembangan studi Islam di dunia. Akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, fase pertama pendidikan Islam sekolah masih di masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan, namun sudah dikenalkan logika. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota, mulai menempati gedung besar dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Adapun beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zaman yaitu Nishapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada pula perguruan tinggi tertua di dunia Muslim, yakni Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi ini berdiri pada tahun 455 Hijriah sampai 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang kaya di Baghdad. Kedua, Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima besar Juhari al-Sikri pada tahun 362 Hijriah sampai 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Perguruan tinggi Cordova, Spanyol. Adapun sejarah singkat Cordova dapat digambarkan demikian bahwa di tangan Daulat Umayyah semenanjung Iberia yang sejak berabad-abad terpandang daerah minus berubah menjadi daerah yang makmur dan kaya raya. Kairuan Amir Nisab al-Mulk di Maroko. Perguruan tinggi ini berada di kota Fez, Afrika Barat, yang dibangun pada tahun 859 Masehi oleh putri seorang saudagar hartawan di kota Fez yang berasal dari Kairuan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya, Nur Ain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurul Fadila. B. Studi Islam di dunia Barat. Kajian tentang keislaman di Barat sudah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, khususnya dunia Islam. Pada mulanya, kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ketimuran atau orientalis. Sejarah perjumpaan Islam di dunia Timur dan Barat terletak pada pendekatan yang digunakan Islam dimulai sejak abad 13. Ketika sebuah universitas di Prancis, mereka gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam universitas yang menjadi cikal bakal Universitas Paris Sorbonne ini. Secara intensif mengkaji karya-karya para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Perbedaan mendasar tradisi kajian. Di Timur pendekatan lebih berorientasi pada penguasa substansi materi dan penguasa atas khasanah keislaman klasik. Adapun cabang-cabang ilmu keislaman di Barat yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, fiqh, dan sejarah Islam. Berkembangnya kajian-kajian terhadap ilmu-ilmu merupakan respon dari semakin meningkatnya kajian arkeologis, historis, dan sosiologis di Eropa. Dunia Islam pada abad ke-19 menjadi salah satu situs arkeologis yang paling eksotis untuk dikaji. Adapun tradisi akademis masyarakat Barat menganggap konflik sosial berskala besar biasanya dibedakan dalam perang suci dan perang sipil.
A. Perang sipil diartikan perang yang terjadi di kalangan sipil tanpa menggunakan label agama sebagai justifikasi perang. Yang kedua, perang suci adalah perang yang menggunakan semangat agama. Perang ini juga bisa diterjemahkan dengan perang demi keadilan. Studi Islam di negara-negara barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia. C. Studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan demikian bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia mulai dari sistem pendidikan langgar, kemudian sistem pesantren, kemudian berlanjut dengan sistem pendidikan kerajaan-kerajaan Islam. Akhirnya muncul sistem kelas. Maksud pendidikan dengan sistem langgar adalah pendidikan yang dijalankan di langgar, surau, masjid, atau di rumah guru. Kurikulumnya pun bersifat elementer, yakni mempelajari abjad huruf Arab. Dengan sistem ini dikelola oleh alim, mudin, habaib. Adapun sistem pendidikan di pesantren, di mana seorang kiai mengajari santri dengan sarana masjid sebagai tempat pengajaran atau pendidikan dan didukung oleh pondok sebagai tempat tinggal santri. Pada abad ke-19, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai lahir sekolah model Belanda, sekolah Eropa, dan sekolah vernacular. Sekolah khusus bagi ningrat Belanda, sekolah vernacular khusus bagi warga negara Belanda. Di samping itu, ada sekolah pribumi yang mempunyai sistem yang sama dengan sekolah-sekolah Belanda tersebut, seperti sekolah taman siswa. Kemudian, dasarnya kedua abad ke-20, muncul madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah model Belanda oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaat Al-Khair, dan lain sebagainya. Pada bulan April 1945 diadakan pertemuan antara sebagai tokoh organisasi Islam, ulama, dan cendekiawan. Setelah persiapan cukup, pada tanggal 8 Juli 1945 atau tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah, bertepatan dengan Isra Miraj, diadakan acara pembukaan resmi Sekolah Tinggi Islam atau biasa disingkat dengan STI di Jakarta. Dari sinilah sekarang kita mengenal dengan UII, IAIN, UIN, STAIN, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.